Pemirsa, beredar video yang tengah berada di media sosial bahwa jemaah Indonesia terlantar di Musdalifah. Dan untuk lebih lanjutnya, kami akan mengkonfirmasi bersama narasumber kami yang sudah berada bersama kami, tim pengawas penyelenggara haji DPR RI Komisi 8 bersama Bapak Hamid Nur Yasin. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Hamid. Selamat malam Mbak Winnie. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamid, mungkin Anda juga sudah mendengarkan ada beberapa video yang tengah ramai. Ini adanya jemaah haji Indonesia yang sempat terlantar di Musdalifah. Mungkin Bapak selaku tim pengawas sendiri memiliki pernyataan atau komentar tersendiri mengenai peristiwa tersebut, Pak Hamid? Iya, makasih Mbak Winnie. Tadi memang terjadi persoalan di Musdalifah karena yang pertama memang jumlah jamaah haji itu betul-betul membeludak di sana dan tidak terangkut secara baik karena semua lini itu macet di jalan-jalan sehingga bis yang mau balik ke lokasi Musdalifah akan mengangkut ke Mina ini menjadi tersendat sehingga jamaah tidak terangkut sampai jam 13.30 tadi Mbak siang baru bisa terlaksana evakuasi secara sempurna. Sebelumnya memang ada persoalan kekurangan air minum, kemudian tidak ada makanan, kemudian panasnya sampai 41-42 derajat, sehingga memang terjadi persoalan yang luar biasa tadi, tapi alhamdulillah sekarang sudah tertangani dengan baik. Jamaah sudah diangkut ke Mina dan sekarang ini sudah di Mina untuk persiapan lontar jumroh Mbak Winnie. Pak Hamid. Itu, jadi persoalannya memang di transportasi dan kondisi jamaah haji yang beludak yang luar biasa banyak dan kemacetan terjadi di mana-mana ditambah panasnya yang luar biasa. Pak Itu Mbak Hamid, Winnie. berdasarkan pantauan dari Pak Hamid sendiri, apakah dari kejadian ini adakah jemaah-jemaah dari negara lain yang juga mengalami peristiwa yang serupa, Pak Hamid? Betul Mbak Winnie, dari jamaah haji Indonesia saja kan semula jumlahnya 221, kemudian bertambah 8.000 menjadi 229.000. Di samping itu dari negara-negara lain juga banyak sekali jamaah haji yang datang untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2023 ini. Ditambah memang kondisi jamaah haji Indonesia ini juga banyak yang sudah berusia senja atau berusia tua atau jamaah haji lansianya juga cukup banyak, sehingga ini juga perlu perhatian dan penanganan yang serius ya, terutama oleh para penyelenggara haji dalam hal ini Kemenak Mbak Winnie. Betul Mbak, ini betul-betul tumpah ruah. Ini mohon maaf saya juga tidak bisa mendengar suara Mbak Winnie dengan baik karena ini di Mina ini saya full ini di tenda-tenda Mbak Winnie. Ya Pak Hamid, bolehlah bercerita bagaimana kondisi di sana saat ini. Pak Hamid, dengan begitu banyaknya jemaah yang tengah Bapak berada ini saat ini, bagaimana kondisinya Pak? Ini yang kami juga berkoordinasi terus dengan terutama Pak Dirjen PHU, Prof. Hilman. Ini juga harus diantisipasi di Mina karena jamaah haji ini full di Mina, bahkan di tenda-tenda Mina juga banyak yang tidak tertampung dengan baik. Ya, matrasnya juga dihuni lebih ya, tendanya dihuni lebih dari yang semestinya ini Mbak, karena banyaknya jumlah jamaah haji. Ya, mudah-mudahan bisa diantisipasi di Mina sehingga tidak terjadi persoalan sebagaimana yang terjadi di Musdalifah ini Mbak Winnie. Lantas untuk fasilitas-fasilitas lainnya seperti apa Pak? Nah, ini full sekali ini. Halo Mbak Winnie. Ya, bagaimana dengan fasilitas-fasilitas lainnya Pak?
Halo. Pak Hamid? Pak Hamid? Baik pemirsa, sepertinya Pak Hamid ini tengah berada di kerumunan sehingga suara kami yang berada di studio ini tidak terdengar secara jelas. Secara garis besar, Pak Hamid Nur Yassin selaku tim pengawas penyelenggara Haji DPR RI Komisi 8 telah membenarkan bahwa ada keterlambatan penjemputan jemaah haji di Musdalifah, namun hal tersebut juga sudah teratasi dan para jamaah yang berada di Musdalifah sudah dijemput pada pukul 13 lewat di waktu Arab Saudi. Jemaah mengeluh tidak adanya makanan dan minuman yang disediakan penyelenggara haji, bahkan sejumlah jemaah harus dilarikan ke rumah sakit akibat dehidrasi. Ini adalah gambar yang telah kami terima bagaimana situasi pada saat di Musdalifah. Seperti yang diketahui, cuaca yang berada pada temperatur lebih dari 40 derajat ini membuat beberapa jemaah haji, khususnya jemaah haji lansia, dehidrasi. Sementara itu, keterlambatan penjemputan jemaah haji di Musdalifah ditengarai adanya kemacetan sehingga bus terlambat untuk datang menjemput para jemaah haji. Tidak ada bisnya hanya satu, habis itu ngilang lagi, nggak ada yang datang lagi, kan nggak ada petugas ini. Petugas dari Haji Indonesia nggak kelihatan ya. Dengan adanya banyaknya jemaah haji pada tahun ini juga menjadi evaluasi tersendiri dari petugas PPIH dan juga tim pengawas penyelenggara ibadah haji. Karena pada tahun ini jemaah yang hadir jauh lebih banyak dibandingkan pada jemaah tahun 2019. Di mana pada tahun 2023 ini ada 2 tahapan yang telah dilewati oleh para jemaah haji. Ini udah kepanasan semua. Karena tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya itu subuh udah berangkat semua ini para. Beruntung jemaah haji yang sempat terlantar di Musdalifah sudah seluruhnya atau sepenuhnya dijemput oleh bus dan sudah tidak ada lagi jemaah yang berada di Musdalifah. Sementara itu, para jemaah haji saat ini tengah berada sebagian besar di Mina untuk melakukan prosesi ibadah haji yang berikutnya, di mana prosesi ibadah di Mina dinilai bakal lebih berat karena jemaah haji harus berjalan berkilo-kilometer untuk melempar jumroh. Karena itulah Menteri Agama menyarankan agar lempar jumroh bisa diwakilkan bagi jemaah yang tidak sanggup atau sakit. Jemaah haji melanjutkan jalannya ritual ibadah dengan berada di Mina mulai tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Setelah menyelesaikan wukuf di Arafah, mereka selanjutnya menginap untuk kemudian melontar jumroh akobah pada Idul Adha dan dilanjutkan jumroh ula, wusta, dan akobah pada hari-hari tasyrik. Ritual wukuf yang telah dijalankan di Arafah dinilai secara umum sudah berjalan dengan cukup baik dan lancar, menurut Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Meskipun demikian, sejumlah catatan muncul dari kondisi yang dialami jemaah haji Indonesia saat wukuf. Menteri Agama memperkirakan ritual ibadah di Mina bakal jauh lebih berat dibandingkan di Arafah. Sebabnya jemaah haji akan tinggal lebih lama dalam tenda selama mabit di Mina. Ditambah lagi, jemaah akan melakukan aktivitas lontar jumroh yang harus berjalan kaki hingga berkilo-kilometer. Untuk itulah Menteri Agama menyarankan setiap jemaah yang tidak sanggup atau sakit agar bisa mewakilkan atau membadalkan lempar jumroh. Pihak Kementerian Agama dengan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menerapkan skenario agar jemaah yang tidak mampu bisa diwakilkan atau